Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 4 DPR RI. Dan Komisi 4 melakukan rapat kerja dengan salah satu mitranya, yakni Kementerian Pertanian. Dan untuk mengetahui seperti apa rapat kerja tersebut, saat ini saya akan berbincang-bincang langsung dengan salah satu wakil ketua dari Komisi 4 DPR RI, yaitu Ibu Anggia Ermarini dari Partai PKB, daerah pemilihan Jawa Timur 6. Baik, Ibu Anggia, terkait dengan rapat kerja dengan Kementerian Pertanian untuk membahas terkait dengan pelaksanaan anggaran tahun 2022 dan juga rencana kerja dan tahun 2023 itu seperti apa, Bu? Jadi ini kita rapat pertama mengevaluasi untuk kinerja 2022 dan kita melihat proyeksi untuk 2023 karena selain yang sudah kita putuskan di rapat-rapat sebelumnya di tahun 2022 tentang program-program di 2023, ada automatic adjustment yang kemudian harus kita lihat yang menjadi semangat dari teman-teman di Komisi 4 adalah bahwa automatic adjustment itu tidak boleh mengurangi kinerja petani. Tidak boleh mengurangi keberpihakan untuk memberdayakan petani secara lebih luas. Jadi itu yang menjadi garis bawah, termasuk di dalamnya yang tadi sempat diangkat dan ini masih terus berlangsung, ada tentang impor beras. Saya termasuk yang tidak setuju dengan impor beras dan ini perlu ada klarifikasi yang karena yang jelas ya, klarifikasi yang jelas atau penjelasan yang bisa kita jadikan patokan karena di rapat ini ada Kementerian Pertanian, ada Bulog juga, ada Edifood juga. Jadi kita mau lihat apa alasan yang kuat karena sampai hari ini saya sendiri belum punya atau belum menemukan alasan yang kuat kenapa kita harus impor beras karena dalam catatan masih surplus gitu. Apa ini? Kenapa harus impor beras? Kemudian Bu, dari Komisi 4 sendiri ini apa yang harus ditingkatkan untuk Kementerian Pertanian untuk mendorong agar ya kita tidak lagi impor beras gitu, Bu? Sebenarnya gini, makanya kemudian kita lihat kenapa kita impor beras karena catatannya kan masih surplus. Kalau surplus sebenarnya kan nggak perlu impor beras, tapi apakah benar itu surplus? Makanya kita mau lihat datanya yang benar yang mana gitu. Ternyata impor beras gitu atau data yang di masyarakat yang di lapangan yang namanya surplus itu seperti apa kita lihat karena ternyata kan data ini terus terang kita belum melihat sinkronnya yang baik gitu ya, jadi sinkronisasi antara data. Di beberapa catatan dari teman-teman Komisi 4 ini datanya nggak sinkron. Oke, kita bersepakat bahwa dengan menggunakan data BPS, tetapi apakah kemudian yang disebut ketersediaan beras itu di lapangan itu cukup apa enggak, itu yang kemudian kita harus jelaskan. Yang disebut cadangan atau yang disebut konsumsi itu yang mana, itu yang kemudian ternyata belum selesai, kita belum sepakat itu yang harus kita pikirkan. Baik, kemudian terkait dengan evaluasi kinerja untuk Kementerian Pertanian sendiri, sebenarnya di tahun 2022 kemarin seperti apa sih kondisi di lapangan terkait petani, Bu? Belum banyak berubah, meskipun banyak capaian-capaian menurut saya perlu apresiasi. Artinya tidak kemudian Kementerian Pertanian tidak melakukan apa-apa, banyak hal yang sudah dilakukan. Tetapi memang keberpihakan petani kesejahteraan petani ini harus menjadi prioritas, ini yang harus dipastikan gitu. Ternyata misalnya beras harganya masih masih belum begitu, kemarin terakhir agak tinggi ya. Saya senang sebenarnya kalau beras tinggi itu karena petani bisa tersenyum gitu. Asal tidak terlalu tinggi jadi ibu-ibu atau konsumen juga tidak merengut gitu ya. Jadi itu, lalu kemudian pupuk ya. Pupuk ini harus ada terobosan karena pupuk subsidi nggak cukup, oke? Pupuk subsidi nggak cukup, nggak mungkin negara bisa memberikan subsidi secara menyeluruh. Ada kebijakan misalnya, tetapi ini kembali ke data. Masyarakat petani yang kalau petani punya lahan 2 hektar itu udah petani kaya, Mbak. Kalau di desa, di kampung itu, kalau 2 hektar itu udah kaya. Sebagian besar petani ini kan di bawah 55 setengah hektar. Nah, harusnya ada
strategi yang lebih berpihak kepada petani-petani yang memang miskin gitu, yang benar-benar miskin. Kalau 2 hektar pasti udah kaya lah. 1 hektar ini udah kaya lah. Karena ibu saya dulu petani, jadi saya tahu nih, nggak ada 1 hektar ininya tanahnya. Nah, pupuk ini perlu ada perlu ada strategi yang lebih oke lagi gitu ya, karena tetap di lapangan menjadi masalah. Oke, tadi juga kebetulan ada di root pupuk Indonesia bahwa ketersediaan pupuk di Indonesia cukup, tetapi untuk subsidi kan yang nggak cukup gitu. Bagaimana ini caranya? Termasuk juga saya tadi mengangkat, meskipun ini masih menjadi pro kontra, tidak menutup kemungkinan untuk dikaji lebih ulang, lebih dalam lagi. Misalnya ada temuan tentang penggunaan bahan-bahan organik yang bisa mengurangi kebutuhan pupuk, bukan menghilangkan. Karena pupuk tetap dibutuhkan, tetapi tidak kemudian 100% bisa mengurangi, bisa sampai 20%, sampai 70% atau berapa yang bisa ditekan, sehingga petani tidak merasa kesulitan juga untuk meningkatkan produktivitasnya tanpa harus kesulitan mendapatkan pupuk yang mahal gitu. Terima kasih Bu ya. Ya. Oh, oke. Baik, pemirsa TVR Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan salah satu wakil ketua dari Komisi 4 DPR RI, yaitu Ibu Anggia. Dan seperti yang Ibu Anggia katakan bahwa Komisi 4 menyoroti terkait dengan beras impor dan juga subsidi pupuk yang memang bahwa Kementerian Pertanian harus memiliki strategi yang lebih tepat terkait dengan pemetaan subsidi pupuk tersebut. Selain itu juga Komisi 4 meminta agar Kementerian Pertanian memperhatikan data agar lebih sinkron dan lebih tepat gitu pemirsa. Dan saya melaporkan untuk Anda pemirsa TVR Parlemen, saya Nazia dan juga Teguh Biantoro melaporkan untuk TVR Parlemen.